Saudara-saudari, salam kamir. Kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Ya, kini saya akan mencoba untuk menemotret Anda semua. Ceklek. Satu lagi. Sut. Ceklek. Ini yang namanya kamera lama. Kamera dengan Nikon, dengan Komak, Fuji dan seterusnya, yang kemudian menjadi simbol kalau orang-orang kerja di Komsos. Karena apa? Karena Komsos identik dengan kamera, Komsos identik dengan mic, Komsos identik dengan pertunjukan, Komsos identik dengan bacaan buku-buku. Pokoknya semuanya yang bernada komunikasi, itulah Komsos komunikasi sosial. Di dalam gereja juga diberikan hal yang menarik, saudara-saudari yang terkasih. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini merupakan hari Komsos sedunia, Minggu Komsos sedunia yang ke-59. Itu artinya sudah tidak muda lagi. Dan Injil hari ini bicara tentang komunikasi antara Bapa, Yesus Putra dengan umat atau pengikut Kristus, dan juga dengan orang-orang yang percaya akan pewartaan para pengikut Kristus itu. Maka saya bacakan dulu ya. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun mereka berada, juga bersama-sama aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Saudara-saudari yang terkasih, hari Komsos ini, kita yang ke-59 Minggu Komsos ini, Bapak Paus tentu saja masih Paus Fransiskus yang membuat, almarhum, itu memberikan sambutan dengan tema bagikanlah dengan lemah lembut harapan yang ada di dalam hatimu. Ini diambil dari bacaan pertama, bacaan kedua minggu ini, yaitu Minggu Paskah ke-7 dari surat Rasul Petrus yang pertama. Dia mengatakan sebetulnya adalah yang dikatakan oleh Rasul Petrus itu, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu yang memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah, ini sesuatu yang menarik ya dari surat pertama Rasul Petrus bab 3 ayat 15 sampai 16. Saudara-saudari yang terkasih, sambutan Bapak Paus ini, bagikanlah dengan lemah lembut harapan yang ada dalam hatimu, ini bercermin dari situasi komunikasi dalam kehidupan sehari-hari di dunia sekarang. Bahkan kita juga termasuk Indonesia.
Semua berita, semua komunikasi, semuanya serba menteror, serba tidak memberi harapan, menakut-nakuti, serba membuat kita menarik napas, membuat kita kecewa, tidak memberi harapan. Dan ini semua harus dilucuti. Maka dikatakan istilah komunikasi harus dilucuti. Kalau orang yang mempunyai power, dia menyetir televisi, menyetir segala macam media sosial, termasuk menyetir koran-koran atau media online. Mereka semua bahkan sekarang menyewa buzzer-buzzer untuk menyuarakan bahwa dirinya benar, penguasa benar, bahwa orang-orang tertentu yang akan disudutkan karena dia, bukan disudutkan ya, akan terbukti karena dia korupsi, maka kemudian dia menyewa buzzer-buzzer untuk memberikan kesan dirinya baik, untuk mengalihkan perhatian, untuk meributkan yang lain lagi. Maka itu yang namanya komunikasi yang harus dilucuti, komunikasi yang mendominasi, komunikasi yang menghancurkan, komunikasi yang menyesatkan, komunikasi yang menteror. Maka kalau kita tahu begitu ramainya pagar laut, sekarang siapa yang jadi tersangka? Ketika sudah ketemu pentolannya, akhirnya pentolannya itu diganti dan akhirnya sudah selesai. Tidak ada niatan untuk menyelesaikan kasus ini, hanya mengganti pemimpinnya supaya setorannya kembali utuh, tetapi kepada orang-orang yang lain bosnya. Lalu kemudian dihebohkan dengan apa? Ijazah palsu Jokowi. Semuanya membahas ijazah palsu asli, sampai debat mati-matian, sampai ngotot-ngototan. Apa? Tidak begitu lama nanti tidak ada penyelesaian. Nanti lagi akan diubah, dibelokkan ke komunikasi lain lagi. Masyarakat capek. Masyarakat yang tidak bisa melucuti komunikasi percaya dengan buta berita-berita itu. Padahal di balik itu ada skenario besar mengubah setoran-setoran hasil koruptor itu kepada orang lain yang tentu saja tujuannya nanti adalah 2029 Pilpres. Dan tentu saja setoran yang banyak ini akan diarahkan untuk rebutan 2029 itu. Maka sebetulnya korupsi timah dan seterusnya itu meludak, tetapi di belakang itu siapa yang ditangkap? Tidak ada. Diganti pucuk pimpinannya saja. Pertamina, siapa yang ditangkap? Diganti pucuk pimpinan saja. Dan kemudian akhirnya kalau sudah berhasil, ya sudah, setoran berubah ke pimpinan yang baru. Dan pimpinan yang baru adalah abdi dari bos di belakang layar itu semua. Semuanya hanya tipu-tipu, dan kita semua menelan, memakan, berenang dalam suasana komunikasi yang seperti ini. Bapak Paus Fransiskus mengatakan harus dilucuti semua komunikasi ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, ada 3 hal yang menurut Paus Fransiskus perlu diperhatikan. Komunikasi harus disampaikan dengan lemah lembut. Komunikasi harus mengarahkan pengharapan. Yang pertama adalah bahwa kita belajar dari komunikator yang ulung, yaitu Yesus sendiri, yaitu dengan lemah lembut. Yang kedua, kita harus menyampaikan pengharapan, punya pengharapan. Dan pengharapan itu dibalik segala macam komunikasi yang amburadul, kita masih punya harapan. Yang ketiga adalah kita punya harapan itu disampaikan dengan lemah lembut, sebagaimana Santo Petrus menganjurkan kepada pengikutnya supaya lemah lembut. Maka mari kita berpikir, menelanjangi, melucuti komunikasi-komunikasi yang ada. Kita sekarang harus kritis, melek media untuk membaca berita-berita, mendengar berita-berita yang ada. Apa di balik itu sebetulnya yang terjadi? Lalu kita sendiri diutus sebagai
komunikator untuk pengharapan kita, kita sampaikan dengan lemah lembut. Bukan kasar, bukan bentakan, bukan kata-kata yang menyudutkan, bukan berita-berita yang membuat orang lain menjadi takut dan malu, tetapi membuat mereka penuh pengharapan, berani juga mewartakan sebagai komunikator kebaikan Tuhan yang telah mereka rasakan. Mari kita berkomunikasi dengan lemah, lembut, dan sopan. Dan disitulah pengharapan kita akan diterima oleh banyak orang. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.